In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Salam dari Kupang, Kota Karang. No more Medan. Kita akan berkatekese lagi. Kali ini tentang sujud, tradisi, dan gereja yang lupa rumahnya. Sebuah monolog apologetik terhadap klaim Ortodoks Timur. Ingat, monolog apologetik terhadap klaim Ortodoks Timur. Jadi saudara-saudari, pernahkah Anda mendengar klaim seperti ini? Gereja Ortodoks itu yang asli, bukan Katolik Roma. Kami yang dari Yerusalem, bukan dari Roma. Kedengarannya keren, bukan? Sayangnya, sejarah tidak tunduk pada sentimen. Sejarah tunduk pada fakta. Karena kalau kita mau jujur, gereja Ortodoks bukan gereja lain. Dia hanyalah Katolik Timur yang kehilangan kesatuannya dengan Petrus. Ingat, gereja Ortodoks yang sekarang ini adalah Katolik Timur yang kehilangan kesatuannya dengan Petrus. Dia masih punya liturgi kudus, masih punya sakramen sejati, masih punya imam yang sah, tapi dia menolak ayah yang sama. Ya. Mari kita lihat perbagian. Yang pertama, dari Yerusalem ke Roma, jejak Petrus yang tidak pernah terhapus. Kita mulai dari sumbernya. Yerusalem memang rahim gereja, tempat iman dilahirkan. Tapi Roma adalah jantungnya, tempat darah gereja mengalir ke seluruh dunia. Karena Yesus tidak berkata, engkaulah Yerusalem dan di atas kota ini aku dirikan gerejaku. Tidak. Dia berkata, engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jelas-jelas. Masih mau lari lagi. Matius bab 16 ayat 18. Dan batu karang itu tidak menetap di satu kota. Dia berjalan di dalam diri Petrus bersama Petrus dari Yerusalem ke Antioquia lalu ke Roma. Menancap kukuh di kota Roma. Di Roma, Petrus menumpahkan darahnya dan di sanalah berdiri kursi gembala seluruh dunia, tahta Santo Petrus. Jadi kalau ada yang berkata gereja sejati berasal dari Yerusalem, baik. Tapi gereja yang tetap bersatu di bawah Petrus, itulah yang melanjutkan napas Kristus. Tanpa Petrus, kita tinggal tulang tanpa sendi. Keras, tapi mudah patah. Poin yang kedua, kata Katolik bukan nama sekte, tetapi nafas keselamatan. Kata katholon berarti menyeluruh, dan semua orang sepakat. Tapi gereja Katolik memahami makna itu secara lebih penuh. Katolik berarti utuh dalam iman dan utuh dalam kesatuan. Santo Irenaeus yang sering dikutip kaum Ortodoks justru menulis seperti ini. Setiap gereja harus bersepakat dengan gereja Roma karena di dalamnya iman para rasul dijaga dengan murni. Dalam Adversus Heresis chapter 3. Jadi kalau hari ini ada yang berkata kami juga Katolik tapi bukan Roma, itu seperti berkata saya masih keluarga tapi saya tolak ayah saya. Boleh? Ya boleh. Tapi jangan heran kalau akhirnya Anda makan sendirian saja, ya, memutuskan diri dari tali ke keluarga. Yang ketiga soal filioque. Diskusi dengan teman-teman Ortodoks pasti muncul ini. Satu roh, satu asal, satu kasih. Salah satu pemisah besar antara timur dan barat adalah kata kecil filioque dan putra. Katolik berkata Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Ortodoks menolak, tidak, hanya dari Bapa. Tapi mari kita berpikir lurus. Apakah dengan mengatakan dan Putra berarti ada dua Allah? Tentu saja tidak, kan? Karena Bapa tetap sumber tunggal, tetapi Putra ikut serta dalam perutusan Roh. Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Putra, bukan dari dua sumber. Santo Agustinus berkata, Roh Kudus adalah roh dari Bapa dan Putra, bukan dua roh, karena Bapa dan Putra adalah satu. De Trinitate chapter 15. Ya. Jadi filioque bukan tambahan nakal dari Roma, melainkan penjaga keesaan Tritunggal dari tafsir keliru. Tanpa itu, Anda bisa punya dua sumber ilahi dan keesaan Allah jadi terancam. Ya. Jadi masalahnya begini, teologi Katolik
memahami Trinitas dalam dua versi, dua perspektif. Perspektif timur itu tanpa Filioque dan perspektif barat dengan Filioque. Tidak masalah. Ortodoks itu yang mengeksagerasi perbedaan tersebut. Yang berikut, sujud itu bukan milik siapa-siapa, tapi sikap jiwa. Ada yang berkata bahwa Ortodoks mirip Islam karena bersujud. Mari kita luruskan. Sujud bukan hak paten agama manapun. Alkitab penuh dengan orang yang sujud di hadapan Tuhan, dari Abraham hingga Yesus di Getsemani. Gereja Katolik juga sujud. Imam melakukannya di Jumat Agung, para rahib di biara, umat dalam adorasi sakramen Maha Kudus. Sujud tidak membuktikan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling sadar bahwa dirinya debu. Dan Katolik tahu betul, tubuh bersujud, jiwa menyembah, Roh Kudus menghidupkan. Tidak perlu jingkrak-jingkrak. Yang kelima, liturgi dan tradisi, dua sayap gereja yang sama. Ortodoks mencintai ritus, ya, dupa, ikon, kerudung, tanda salib kanan ke kiri. Katolik pun punya ritus yang sama karena asalnya satu. Dan jangan lupa, sebelum skisma 1054, timur dan barat adalah satu tubuh dengan dua paru-paru. Hari ini, Gereja Katolik masih memelihara paru-paru timur itu dalam Gereja Katolik Timur. Maronit, Melkit, Kaldea, Katolik Bizantin, dan masih banyak lagi. Ada 23 Katolik Timur. Mereka berliturgi seperti Ortodoks, memakai bahasa Yunani, Arab, atau Syria, tetapi tetap bersatu dengan Paus. Jadi, ketika saudara-saudara melihat Gereja Ortodoks, sadarilah kamu sedang melihat Katolik Timur yang kehilangan komunio dengan Roma. Jadi Ortodoks itu sekedar Katolik Timur yang kehilangan komuni dengan Roma. Ya. Yang keenam, skisma, luka, bukan kelahiran baru. Skisma 1054, milenium kedua itu, bukanlah kemenangan teologis, melainkan kegagalan kasih. Dua sisi marah, dua ego meledak, dua pemimpin saling mengutuk, Roma dan Konstantinopel. Dan tubuh Kristus terluka, tapi Roma tidak pernah mencabut kasihnya. Vatikan kedua menegaskan seperti ini. Gereja Timur memiliki sakramen sejati dan imamat yang sah. Mereka benar-benar saudara dalam Tuhan. Unitatis Redintegratio nomor 15. Artinya Roma tidak membenci Timur. Roma hanya menanti seperti seorang ayah menunggu anaknya pulang, bukan untuk menghukum, tapi untuk memeluk. Ayo, welcome home. Yang ketujuh, inkulturasi itu iman yang berakar, bukan yang terpisah. Ortodoks Indonesia menekankan kemandirian, self-governing, self-supporting, self-propagating. Bagus, tapi hati-hati. Kemandirian tanpa kesatuan bisa menjadi inkarnasi tanpa tubuh, jatuh ke Protestantisme. Kristus berinkarnasi dalam budaya Yahudi, tetapi dia tidak membentuk agama Yahudi yang baru. Dia mendirikan gereja universal. Begitu juga inkulturasi Katolik. Iman menjiwai budaya, bukan diganti olehnya. Gereja Katolik di Indonesia menari dengan irama Nusantara, tetapi tetap berdiri di pangkuan Petrus. Itulah inkarnasi sejati, yang setia dan merdeka sekaligus. Poin yang berikutnya adalah tradisi, penjaga, bukan penjara. Ya. Bagi Katolik, tradisi itu penjaga. Bagi Protestan itu penjara. Jadi Ortodoks nyaman dalam penjara, Protestan tidak mau di penjara. Jadi mereka dua-duanya melihat penjara. Ortodoks berkata tradisi adalah pagar, bukan tambahan ajaran. Bagus, Katolik sepakat. Tapi Katolik menambahkan pagar itu hidup. Tambahan Katolik, pagar itu hidup, bukan pagar mati. Dijaga oleh Roh Kudus melalui magisterium. Tradisi bukan museum benda kuno. Tradisi adalah aliran roh yang menghidupkan gereja sepanjang zaman. Tanpa magisterium, pagar bisa digeser seenak udel. Ajaran bisa ditafsir sesuka hati. Karena itu, Gereja Katolik memegang teguh kitab suci dan tradisi dijaga oleh paus dan para uskup dalam kesatuan Roh Kudus. Itulah sebabnya iman Katolik tidak berubah meski abad berganti.
Jadi saudara-saudari, satu tubuh, banyak luka, satu kepala. Gereja Timur dan Barat adalah dua paru-paru dari satu tubuh. Salah satu paru itu kini bernapas sendiri, keras kepala tetapi tetap hidup. Dan Paus, penerus Petrus, bukan diktator rohani, melainkan pelayan kesatuan. Kita tidak menolak ortodoks, kita merindukan mereka kembali. Karena darah yang sama mengalir dari Golgota dan roh yang sama berhembus dari Pentakosta. Yang berbeda hanya satu. Roma tetap memegang tangan Petrus, sementara mereka ortodoks melepaskannya. Maka, kalau ada yang berkata ortodoks itu Katolik yang lebih asli, jawablah dengan senyum. Tidak. No, saudara ortodoks hanyalah Katolik Timur yang lupa pulang. Katolik Timur yang lupa pulang. Ingat, itu ortodoks esensinya di situ. Gereja Katolik tidak menganggap diri paling sempurna, tapi paling setia pada sumbernya. Kita sujud bukan untuk meniru siapa-siapa, tapi untuk mengingat siapa yang kita sembah, Kristus Tuhan. Kepala gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan selama Paus masih berani berkata, ut unum sint, supaya mereka semua menjadi satu, gereja Katolik akan terus membuka tangannya, menunggu saudaranya kembali ke rumah. Gitu. Jadi masih mau putar-putar di luar, gua kosong adik. Baik ortodoks maupun protestan. Protestan itu lebih kacau lagi, karena posisinya ortodoks itu skismatik, protestan itu heretik. Kacau. Keep calm and stay away from Protestantism and Orthodoxism.